Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 397, Naluri Bertahan Hidup. Neri tercengang. Inilah emosi yang dirasakan para komandan tentara bersayap perak saat mereka menghadapi tekanan dari sungai darah. Mereka telah berhasil menghadapi tekanan dari alam 10 kali lipat dan domain pembantaian di waktu yang sama sebelumnya. Kali ini, selain tekanan dari kedua teknik tersebut, mereka juga mengalami serangan tambahan, Road to the Underworld. Kekuatan mereka ditekan hingga hampir 30% meskipun mereka adalah ahli tahap 2. Semuanya terkena dampak pada tingkat yang sama dan tak seorang pun yang luput. Sebaliknya, para komandan pasukan pedang besi sangat gembira karena sungai itu tidak mengenai mereka. Dengan demikian, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Pendekar pedang. Pendekar pedang. Lei Dao, Si Plus Ling, dan Jenderal King memandang Jian Wushuang dengan heran. Simpan kata-katamu. Pergi dan dapatkan permata darah dan tokennya terlebih dahulu. Teriak Jian Wushuang. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Lei Dao tertawa sambil berlari ke arah permata darah di sampingnya. Para komandan pasukan bersayap perak mencoba menghentikan mereka, tetapi usaha mereka digagalkan oleh sungai darah. Mereka tidak dapat mengejar Lei Dao dan yang lainnya. Memperoleh keunggulan dalam kecepatan, Lei Dao dan yang lainnya dengan mudah mengumpulkan permata tersebut. Menghadapi perubahan situasi yang mendadak ini, Wu Ta, pemimpin tentara bersayap perak, tampak putus asa. Bajingan. Dia mengumpat dirinya sendiri dan menatap dingin ke arah Jian Wushuang. Pemanggilan alam sungai darah oleh Jian Wushuang adalah penyebab perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Wu Ta menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali keunggulan adalah dengan membunuh Jian Wushuang. Wu Ta tampak berniat membunuh saat dia meninggalkan pasukannya dan menyerang Jian Wushuang. Pergilah ke neraka. Wu Ta meraung marah saat api yang membakar muncul di tangannya. Api itu membakar dengan intensitas tinggi dan tampaknya mampu melahap apapun yang ada di jalannya. Wu Ta menggenggam tangannya erat-erat dan menyerang kepala Jian Wushuang. Terdengar suara mendesis seperti terbakar. Brengsek. Jenderal King dan komandannya merasa khawatir, tetapi Jian Wushuang tetap tenang. Secercah cahaya melintas di matanya saat Wu Ta menyerang. Dia berada di tahap 3. Jian Wushuang semakin bersemangat dengan pertempuran itu. Dia melancarkan gerakannya. Serangan Jian Wushuang terdiam saat ia memfokuskan esensi dan momentum pedang ke satu titik di pedangnya dan melawan. Serangan itu tidak mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan cahaya pedang. Saat bertabrakan dengan tinju Wu Ta yang menggelegar, dampaknya sungguh mengguncang bumi. Gelombang energi yang dahsyat menyapu aula dan langsung menghancurkan dekorasi aula menjadi debu. Wih, ha, plus. Jian Wushuang terlempar ke belakang sejauh 30 meter dan menabrak dinding batu, yang menyebabkan dinding tersebut berguncang. Wu Ta hampir tidak terpengaruh dan terlempar ke belakang dengan satu langkah. Meski begitu, Wu Ta masih terkejut. Sentimen ini juga diamini orang-orang di sekitarnya. Dia memaksa Wu Ta mundur selangkah. Pendekar pedang ini jelas berada di puncak tahap 2. Bahkan mendekati tahap 3. Keterampilan pedang yang dia lakukan tadi sangat kuat. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara tahap 3 dan tahap 2. Jian Wushuang berhasil memaksa Wu Ta mundur selangkah dalam konfrontasi langsung, yang berarti bahwa dia berada di puncak tahap 2 dan mendekati tahap 3. Jian Wushuang menyadari bahwa Wu Ta telah jatuh karena ia telah ditekan oleh sungai darah dan tidak mampu menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Jika Wu Ta mampu bertarung tanpa hambatan, Jian Wushuang tidak akan memiliki kesempatan melawannya bahkan jika jurus pertama teknik pedang pembunuh jantung digunakan. Aku tidak beruntung saat melawannya meskipun aku telah melakukan jalan menuju dunia bawah, alam pedang, dan jurus pertama teknik pedang pembunuh hati. Sepertinya aku harus menggunakan jembatan ketidakberdayaan atau kekuatan jiwa pedang untuk mengalahkannya. Kedua keterampilan itu adalah kartu trufnya. Bridge of Helplessness sangat kuat, tetapi membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Dia hanya akan menggunakannya jika benar-benar diperlukan. Adapun Sword Soul, dia hanya akan menunjukkannya ketika nyawanya terancam. Tanah suci tidak seperti benua Nanyang. Di benua Nanyang, para ahli tidak mengenal hantu jiwa pedang dan jiwa pedang, jadi Jian Wushuang dapat menggunakannya. Di sisi lain, para ahli di tanah suci mengetahui kedua teknik tersebut. Misalnya, para ahli di level tertinggi puncak alam Sein, level penentang surga, telah membangkitkan jiwa. Jika Jian Wushuang menggunakan kekuatan jiwa pedang, hantu jiwa pedang juga harus diproduksi. Dalam kasus seperti itu, orang lain akan mengenali jiwa pedang kelas 1 ganda miliknya sekaligus. Ini terlalu mencolok dan akan mengungkapkan kekuatan Jian Wushuang. Di aula, Jian Wushuang menepuk lengan bajunya dan melangkah maju. Wu Ta merasa heran bahwa Jian Wushuang baru saja menepis serangan itu. Mengapa kamu tidak terluka sama sekali setelah terkena pukulanku?
Tanya Wuta. Jian Wushuang terlempar ke belakang oleh serangannya dan menabrak dinding. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Haha, Wuta, kau mungkin tidak tahu bahwa pendekar pedang adalah yang terbaik di antara pasukan kita dalam hal bertahan hidup. Kau tidak cukup kuat untuk membunuhnya, Lei Dao mencibir. Yang terbaik dalam bertahan hidup. Wuta terkejut. Jian Wushuang menatap Wuta. Diselimuti oleh kekuatan angin dan petir, dia berubah menjadi kilatan petir, yang memasuki sungai darah dan bergerak cepat melewatinya. Serangkaian hantu berkelebat, tetapi tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Seberapa cepat? Wuta dan komandannya tercengang. Jian Wushuang sangat cepat. Jika mereka tidak ditekan oleh Blood River, mereka bisa saja mengejarnya. Di bawah pengaruh Blood River sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, mereka telah mengetahui betapa kuatnya tubuhnya. Di koridor batu biru, panah hitam hanya melukai Jian Wushuang secara dangkal. Jian Wushuang juga tidak terluka setelah pertarungannya dengan Wuta. Dengan metode domainnya yang tidak biasa. Kecepatan yang luar biasa. Tubuh yang kuat dan tangguh. Reputasi Jian Wushuang di pasukan pedang besi sebagai komandan dengan keterampilan bertahan hidup terkuat memang pantas.